pagi hari ini. Satu lagi. Sembilan 97,9 FM dan 101,2 MHz per 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar per 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pagi hari ini masih bersama saya Irhas mendengar menemani Anda di Lintas Singaraja Pagi. Dan Hai Balik Kengken pagi hari ini menghadirkan satu pembahasan topik, yaitu Buleleng siap tempur di Porjar Bali 2024. Dan juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini mendengar ada Bapak Putu Pase Sujiendra SPD, Kabid Pemuda Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng. Seperti apa nanti mendengar ya pembahasan pagi hari ini, nantikan ya yang berikan pagi hari ini tentunya. Bagi pendengar yang nanti ingin bergabung bersama Pro 1 membahas terkait pembahasan kali ini, kami undang Anda ya di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Kami sapa terlebih dahulu pendengar Bapak Putu Pase Sujiendra SPD, Kabid Pemuda Olahraga di Disdikpora Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Pase. Selamat pagi Bung Rizky ya. Irhas. Irhas ya. Iya betul. Bagaimana nih? Tumben ketemu ya. Betul. Biasanya dengan cewek-cewek aja biasanya untuk interaktif ya. Sehat walafiat Pak Ihsan. Iya. Terima kasih pula kepada RRI Singaraja yang selalu solid bekerja sama dengan kita. Betul. Khususnya di Disdikpora dan PK Buleleng dalam rangkaian interaktif dari berbagai bidang. Sebelumnya saya aturkan Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu dan selamat pagi pula pemirsa RRI tercinta dimanapun berada. Yeah. Semoga sehat selalu dan salam olahraga. Jaya. Baik, luar biasa sekali. Memang harus hari Jumat tuh bawaannya harus semangat ya Pak Paso ya. Iya aja. Betul. Ini kan hari kerida, hari Jumat hari olahraga. Betul sekali. Tapi kita di sini sekarang pakai korpri ini. Iya. Oh di korpri ya? Kesehatan nasional Pak Paso. Oh iya. Nggih. Lanjut. Baik, luar biasa. Dan tentunya Pak Paso nanti kita juga akan bahas terkait pembahasan kali ini ya. Buleleng ini siap tempur di Porjar Bali. Mungkin persiapan seperti apa yang sudah dilakukan dan masih dilakukan tentunya untuk mengawal nanti pada pelaksanaan Porjar nanti disampaikan ya kepada pendengar. Bagi pendengar yang ingin berretensi kembali pendengar kami bisa nantikan di 0362246644 dan di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Nah, untuk mengawali pembahasan pagi hari ini ya Pak Pase, mungkin bisa disampaikan dulu apa nih yang mungkin sudah dilakukan terkait siap tempurnya Porjar Bali 2024 ini. Ya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada RRI Singaraja dan Bung Irsan juga. Sesuai dengan topik hari ini, Buleleng siap tempur di Porjar Bali 2024 yang pelaksanaannya di Denpasar dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024. Sebelum menuju ke level yang saya sebutkan tadi, Porjar Balinya ini, kami dari Disdikpora selaku leading sektor kegiatan ini di ajang Pekan Olahraga Pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK negeri swasta yang ada di Buleleng itu sudah melaksanakan seleksi jumlah cabur nanti yang akan ikut perhelatan di ajang Porjar ini sebanyak 42 cabur olahraga.
di sini ada 4 kategori kegiatan cabur itu. Ya. Nah, yang pertama itu cabur olahraga resmi. Itu ada 8 cabur, yaitu basket, voli indoor, bulu tangkis, sepak takraw, sepak bola, tenis lapangan, pencak silat dan tinju. Ini 8 cabur resmi. Nah, mungkin apa itu resmi? Nah, pengertian resmi di sini adalah ke-8 cabur ini dibiayai oleh Pemkab atau pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kebetulan kami yang membidangi, gitu loh. Seizin Bapak Kepala Dinas juga. Kemudian ada 13 cabur yang sifatnya gotong royong. Pengertian gotong royong di sini adalah pelaksanaannya itu atau bersama antara Pemprov Bali dengan Pemkab yang ada di Buleleng. Segala bentuk biaya dan sebagainya yang diperlukan nanti pada saat ajang Porja di Denpasar itu kami sudah rapat berkali-kali baik dengan Ketua Pemkab, dengan cabur maupun dengan Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, Bapak Ketut Wirat Maji SH. Itu dipakai dana pembinaan dari KONI Buleleng yang dihibahkan atau ditransfer ke Pemkab masing-masing. Kemudian di sini ada cabur olahraga gotong royong mandiri. Beda lagi sama tadi ya Pak? Beda. Tadi kan gotong royong, sekarang gotong royong mandiri. Ini kegiatan ini pelaksanaannya di Denpasar juga dengan waktu atau tanggal yang sama. Itu biayanya itu baik pelaksanaan. Kalau tadi kan pelaksanaan bergotong royong antara Pemprov dengan Pemkab. Sekarang ini mandiri. Istilahnya apapun kegiatan yang ada di lapangan baik lomba atau bertanding itu dibiayai oleh Pemprovnya dan Pemkabnya di masing-masing kabupaten. Istilahnya kerjasama itu loh. Nah itu cabur yang akan bertanding atau berlomba di ajang Porjar Bali sebanyak 16 ditambah 13 29 ya. 29 cabur ini baik resmi, baik gotong royong maupun gotong royong mandiri itu perebutan medalinya sah. Dihitung dia. Dihitung perebutan medalinya. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi eksebisi. Di sini ada 10 cabur eksebisi. Di antaranya rugby, xiangxi, pickleball, bridge, yongmudo, bola tangan, angkat besi, e-sport, muang thai, futsal. Ini dia karena dia ini eksebisi yang sudah jalan, tetap dia bertanding untuk berlomba, tetapi ajang perolehan medalinya tidak dihitung. Karena dia eksebisi, Pak. Sudah hal biasa itu. Kalau eksebisi tidak dihitung perolehan medalinya. Berarti yang resmi dihitung perolehan medalinya adalah cabur olahraga resmi 8 cabur, gotong royong 13 cabur, gotong royong mandiri 8 cabur. Hanya itu yang diperebutkannya medali secara sah. Kemudian kami lanjutkan untuk persiapan. Itu sudah dimulai dari masing-masing cabur atau masing-masing Pemkab. Itu sudah dimulai dari bulan Februari sampai terakhir bulan April. Itu sudah seleksi selesai. Kami percaya dengan ketua-ketua Pemkab atau koordinator cabur olahraga yang akan berhelat di Porjar ini mencari yang terbaik. Sekali lagi, mencari yang terbaik, yang berhak. Hasil seleksi itu siapa yang terbaik, dialah yang berhak selaku kontingen Buleleng dalam ajang Porjar Bali nanti. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak niku-niku. Tidak boleh. Karena kami sudah percaya dengan Pemkab dan koordinator cabur untuk
mencari yang terbaik. Dan ajang Porjar ini hampir sama dengan ajang Porprov. Kenapa saya bilang begitu? Ini ajang perebutan medali. Tidak ada kalimat istilahnya ajang coba-coba atau ajang mencari pengalaman. Sudah tidak ada kalimat itu. Ya. Ini ajang perebutan medali. Dan medali ini pun harus pasti. Penjelasannya adalah Kangwang beman medali perak, Kanggokan man medali perunggu, tidak ada kalimat seperti itu. Saya harus medali emas. Wajib, Pak. Pas saya. Wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena medali emas itu, satu medali emas itu mengalahkan 1000 perak loh. Ya. Dan mengalahkan 1000 perunggu. Itu kehebatan daripada medali emas itu loh. Kenapa? Karena mencari medali emas sangat sulit. Karena persaingan di antara kabupaten, di antara kontingen sebali itu sangat ketat. Maka dari itu di sini tidak ada istilah ajang coba-coba, tidak ada istilah ajang mencari pengalaman, adalah ajang bertanding berlomba untuk mencari yang terbaik, yaitu medali emas. Selanjutnya, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan seleksi sudah selesai, setelah dia memperoleh atlet yang terbaik, dilanjutkan dengan TC atau sentralisasi. Itu kami serahkan sepenuhnya juga dengan para ketua-ketua Pemkab, kemudian para koordinator cabang olahraga di bawah naungan KONI Buleleng. Karena kami bekerja sama dengan KONI Buleleng, Esikpora, Pemkab dan koordinator cabur itu sangat solid, saling bekerja sama kita. Tidak ada masalah. Kemudian lanjut dengan kegiatan berikutnya. Di tanggal 27 Mei ini bertempat di SMA Negeri 7 Denpasar, itu akan dilaksanakan technical meeting dari semua cabur olahraga termasuk eksebisi. Di tanggal 27 Mei bertempat di SMA Negeri 7 Denpasar pukul 9 pagi. Semua harus hadir, dalam artian perwakilan dari masing-masing cabur untuk mengikuti technical meeting. Dengan tujuan apa? Kapan dia akan bertanding? Aturannya apa? Kemudian apa boleh, mana yang boleh, mana yang tidak. Nanti di sana di TM itu akan disepakati oleh masing-masing cabur olahraga. Kemudian lanjut untuk kegiatan berikutnya, pelepasan kontingen Buleleng itu akan dilepas oleh Bapak PJ Bupati Buleleng tanggal 3 Juni pukul 8 pagi bertempat di lobi kantor Bupati Buleleng. Acara selesai pelepasan oleh Pak PJ Bupati, sudah hal biasa, kami langsung meluncur ke Denpasar. Persiapan untuk perhelatan Porjar Balinya. Di tanggal 3 Juni 2024 itu di hari yang sama ya Pak, dengan jam yang sama pukul 15.00 atau pukul 3 sore di hari itu pembukaan Porjar Bali di Gor Lila Buana, yaitu di Gor Ngurah Rai. Itu pukul 15.00 atau pukul 3 sore tanggal 3 Juni. Nah, itu random acara kegiatan persiapan kami di ajang Porjar Bali di tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Juni. Nah, sekarang lanjut ke jumlah atlet dan official. Untuk jumlah atlet dan official, baik itu cabang olahraga resmi, gotong royong mandiri dan gotong royong murni,
itu yang diperebutkan medalinya. Ya. Kontingen Buleleng mengirim 776 atlet dan official. Ditambah lagi dengan eksibisi, cabur eksibisi yang saya sebutkan tadi itu yang 10 cabur itu 250 ditambah dengan 250 berarti jumlah kontingen Buleleng secara keseluruhan itu berjumlah 1035 orang atlet dan official. Ini sudah luar biasa ini. Luar biasa Pak saya. Sangat luar biasa semangatnya cabur-cabur olahraga yang ada di Buleleng di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng. Nah, cocok pas sekali materi sekarang ini adalah Buleleng siap tempur di Porjar Bali 2024. Jadi memang harus siap-siap tempur dengan nih, Pak. dengan ajang Porjar ini itu langsung persiapan lagi Pak. Ya. Apa persiapannya? Menuju Porprov 2025. Itu gawe daripada Ketua Umum KONI Buleleng atau Pak KONI Buleleng atau Pak Ketua Umum KONI Buleleng Bapak Ketut Wirat Maje SH. Ini nih persiapannya juga ini Pak. Secara tidak langsung kegiatan Porjar tahun ini persiapan apapun hasilnya, hasil ini akan dipantau langsung oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng bersama jajaran, mungkin termasuk pejabat-pejabat juga Pemkab Buleleng, termasuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga akan memantau semuanya. Dengan hasil apapun hasil Porjar tahun 2024 ini akan menjadi acuan berikutnya, yaitu di ajang Porprov Bali tahun 2025 di bulan September. Itu gawinya adalah KONI Kabupaten Buleleng dan dikomandani oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, Bapak Ketut Wirat Maje SH. Nah ini nih sangat berhubungan sekali nih, karena atlet-atlet Porprov itu sebagian besar adalah atlet Porjar, karena siswa ini. Kecuali bedanya hanya satu Pak. Kalau Porjar itu diikuti oleh siswa SD, SMP, SMA, SMK. Kalau Porprov itu boleh siswa, boleh umum. Kembali kepada nanti bagaimana hasil kesepakatan nanti di Porprov. Contoh seperti tenis lapangan, tenis meja itu umpama kelompok umurnya berapa, itu aja yang membedakan. Kalau Porjar khusus untuk pelajar, kalau Porprov pelajar boleh, umum boleh. Nah, itu untuk jumlah kontingen kami di Porjar Bali yaitu 1035 atlet dan official siap bertempur mengharumkan nama Buleleng. Dan yang info yang berikutnya adalah kita balik lagi. Porjar 2023 yang baru lalu, kontingen Buleleng berada di posisi juara umum 3 dengan perolehan medali 100 medali emas, 102 medali perak dan 102 medali perunggu. Tidak mungkin angka tersebut bertahan seperti itu. Apalagi kurang. Tidak boleh. Dan semua tim semangat bahwa angka 100 medali emas harus naik lagi. Ya, contoh apa 130 medali emas, apa 130 ke atas dan sebagainya lah. Karena kontingen tahun lalu di 2023 kita mengirim 600 sekian. Sekarang 776 kan. Sudah tidak mungkin dalam artian dapat 100 medali emas tahun lalu dengan angka kontingen sekian, turun di 2025
2024 menjadi 80 sudah tidak mungkin. Karena jumlah kontingen menambah ini. Menambah ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, baik ketua umum KONI Buleleng, baik kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga, koordinator cabur, ketua Pengkab, sudah persiapan sudah luar biasa dan siap sesuai dengan materi kita sekarang adalah Buleleng siap tempur di Porjar Bali 2024. Iya, baik. Tentunya juga hasil maksimal nanti kita harapkan bersama ya Pak Pase ya. Ya, betul sekali ya. Dan itu benar luar biasa yang disampaikan Pak Pase pagi hari ini. Bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, mungkin ada pertanyaan terkait Porjar ini, Anda bisa bergabung di 0362246644 atau di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Nah, Pak Pase, ini kan selama ini masih menunggu pelaksanaan Porjar dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Juni mendatang nanti Ya. ini. Kali ini persiapan apa nih? Karena bisa dikatakan ini waktu-waktu santai atau memang ada yang disiapkan lagi nih Pak Pase sekarang Betul ini? sekali, betul sekali. Kalau dibilang santai sudah tidak mungkin Pak. Walaupun tinggal menghitung hari menuju tanggal 3 Juni, kita sudah punya WA group namanya, WA group Porjar gitu loh. Selalu melaporkan bahwa hari ini latihan fisik, hari ini latihan teknik, hari ini latihan yang berhubungan dengan olahraga lah. Semua persiapan masih dalam tetap persiapan yang betul-betul fit. Apakah dia latih tanding dengan klub yang lain, ataukah latihan fisik di mana atau dan sebagainya. Sampai hari ini semua cabur yang ikut ajang Porjar Bali masih dalam persiapan untuk mencari yang terbaik di ajang Porjar nanti. Nah, perlu saya tambahkan di sini, untuk Porjar Bali sudah hal biasa Pak. Kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tujuan apa? Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang namanya olahraga pasti ada istilahnya ya keseleo atau patah tulang atau yang mudah-mudahan tidak terjadi Pak ya. Betul. Pengalaman sudah jalan seperti itu kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk asuransi kecelakaan dan yang berhubungan dengan keselamatan. Itu sudah kami bekerja sama dengan BPJS dan sudah Bapak Kades Dikpora Buleleng sudah menandatangani MOU tentang keselamatan kepada atlet dan official dalam ajang Porjar Bali 2024. Ya, baik. Ya. Dan tentunya tadi disampaikan Pak Pase bahwa tahun ini ada tambahan sekian, ada hampir 100-an ya Pak Pase ya, untuk kontingen sebelumnya 600 sekian, Ya. kemudian sekarang 776 seperti itu. Kemudian apa nih, berdasarkan apa penambahan kontingen ini? Apakah memang peminatnya di salah satu cabur tertentu makin banyak atau memang kebutuhan dari Buleleng sendiri seperti itu? Ya. Di samping juga kebutuhan daripada cabur itu atau pengkab itu, dan semua pengkab tidak ada yang tidur, semua aktif. Ada ndak ada event, semua cabur atau semua pengkab olahraga melaksanakan kegiatan latihan sesuai dengan jadwalnya dia rutin gitu. Nah, dengan penambahan jumlah atlet di tahun 2024 ini berarti pengkab-pengkab atau cabur-cabur olahraga itu antusias sekali untuk mencari yang terbaik di ajang Porjar ini. Tetapi itu tidak asal memilih, dicari yang terbaik untuk mewakili kontingen Buleleng di ajang Porjar Bali nanti. Bukan asal-asalan mengirim, bukan asal-asalan. Saya pun tidak mau mengirim atlet asal-asalan. Apa yang saya sampaikan tadi, di sini bukan ajang coba-coba, di sini bukan ajang mencari pengalaman, di sini ajang perebutan medali emas. Tapi yang namanya bukan saya orang Buleleng ngajumang, tidak kok. Boleh tanya di Bali atau di mana. Buleleng tidak pernah menyerah. Buleleng maju terus.
Siapapun lawannya, Buleleng siap menghadapi. Bukan dalam dalam artian amburadul, tidak. Menghadapi secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Itulah Buleleng. Tidak pernah mundur, maju aja. Tetapi tetap semangat, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku di ajang lomba-lomba nanti gitu. Intinya tetap confident dan juga percaya diri satu tujuan tersebut ya Pak Fasa ya. Betul sekali. Luar biasa. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami bisa nantikan ya di 0362246644 atau di WhatsApp 1 di 0811 399 9790. Tentunya masih bersama Pak Putu Pasa Sujendra SPD, Kabid Pemuda Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, membahas pembahasan atau topik pagi hari ini yaitu Buleleng siap tempur di Perjar Bali 2024. Pak Pasa, kita tahan dulu, kita nanti rehat sejenak, kita kembali lagi di Bilik Kengken pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja, tetap bersama kami. Meningkatkan daya literasi terlebih dahulu. Selamat Hari Buku Nasional. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk. Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai. Ah, emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai. Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Masih di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, masih di Dialog Hai Bali Kengken mendengar pagi hari ini dalam pembahasan Buleleng yang siap tempur di Porjar Bali 2024. Bersama narasumber ada Bapak Putu Pase Sujendra SPD, Kabid Pemuda Olahraga di Sidikpora Kabupaten Buleleng. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami bisa nantikan Anda di 0362 24644. Pak Pase, kali ini kita sapa pendengar ya. Oh, nggih. Ikut Silakan. bergabung bersama kami Iya. pagi hari ini. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, saya Lis Ngaraja. Selamat pagi, Pak. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Nyoman Sudara sana, Bakti Seragu. Pak Nyoman Saudara. Oh, Pak Nyoman sudah sana, ya senior saya ini. Silahkan Pak Nyoman, mungkin ada pertanyaan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Swastiastu nggih, Pak. Mari sudah sana. Kabit Sidikpora Buleleng ya. Nggih. Terima kasih atas informasinya. Ya. Tadi terkait dengan kesiapan Buleleng untuk menghadapi Porjar Ya. Bali tahun 2024. Di mana tadi sudah banyak disampaikan persiapannya dan kesiapannya sudah luar biasa sekali. Nggih. Di mana harapan kami agar Buleleng terus bina atlet-atlet ya, dari Ya, Porjar, siap, Pemprov, dan ke tingkat nasional. siap. Di mana perolehan medali untuk sementara di tingkat Siap. tingkat umum. Iya, siap. Harapan kami agar bisa ke juara umum 1 NATO 2024. Astungkare Pak, sudah sana Astungkare. Siap. Ya. Tungkare ya. Nggih. Buleleng rasanya bisa. Ya. Nggih. Di mana tadi sesuai dengan apa disampaikan Pak Hasan tadi, Nggih. ini bukan ajang coba-coba ya. Ya, betul. Bukan ajang mencari pengalaman. Ya, Yaitu, ini merupakan ajang mencari prestasi. betul. Ini Nggih. harapan kami Betul, masyarakat. betul. Nggih. Di mana Buleleng sudah bisa berkiprah. Ya. Kami lihat atlet kita yaitu Komang Ayu ya, Iya, betul. atlet dari Bakti bulu Seraga ya. tangkis Buleleng Ya, betul. yang tinggal di Bakti Seraga. Iya, betul sekali, betul sekali. Sudah Nggih. mampu berkiprah, memberikan nama baik Buleleng, Bali, Indonesia. Ya, Ini yang perlu kita agar Ya. bisa mencetak atlet-atlet seperti Komang Ayu ini. nggih, siap. Nggih. Demikian saja kami sampaikan. Nggih. Mudah-mudahan di Porjar 2024 Bali ini Buleleng terus meningkatkan prestasinya ke jenjang lebih baik Nggih. dan juga dapat merekrut atlet-atlet untuk Porprov dan juga PON berikutnya. Ya. Sekian, terima kasih. Nggih. Terima kasih Sekali lagi Pak ini, sudah sana. Nggih, Ada senior saya. pertanyaan pada Pak Wasa ya. Siap. Kami mohon perhatian dari pemerintah bagaimana anggaran-anggaran yang telah disediakan atau yang telah direalisasikan kepada pemerintah Buleleng Ya. terkait dengan kegiatan-kegiatan olahraga di Buleleng ini, Nggih, nggih. sehingga nantinya mampu meningkatkan prestasi atlet-atlet Buleleng Ya. di kancah nasional dan internasional. Nggih. Sekian, terima kasih. Nggih. Terima kasih senior Pak sudah sana. Oke, asik semua Pak Saudara sana dari kawasan Bakti Seraga nih ya. Dan masih bisa kami sapa mendengar sebelum ditanggapi mungkin oleh Pak Pase pagi hari ini. Kembali Pak Pase ya, kita sapa ya. Ya. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Jaya di udara, Om Swastiastu bawa pasak. Siap. Luar biasa. Dengan siapa di mana nih Pak? Ya, mantan apa namanya di Padang Bakaran. Oke, dengan Bapak siapa nih? Kak? Wih. Pak Kubu Damban, Budaman. Pak Anggas. Oh, Wow, Pak. Pak. Oke. Siap, senior. Siap, singkatan daripada Sujud Bakti Independen Akuntabel Profesional. Oke, mantap. Siap, betul ya. Ya. Begini ya, saya cuma ingin menyampaikan masukan saja, Nggih. singkat saja karena waktu. Nggih. Pertama kan ini kan atlet-atlet ini kan yang nantinya akan bertarung di tingkat pop atau nasional dan Ya. internasional kan Ya. sudah ada dulu. Ya. Sejarah sudah ada mungkin barusan gitu Ya. ya. Nah sekarang ini begini, pemerintahan itu anggarannya kan menipis gitu. Nggih. Jadi bagaimana sekarang ini pelaku usaha
hotel-hotel atau pelaku usaha pabrik-pabrik apapun ikutlah berpartisipasi karena dia mengkais rezeki di Buleleng. Betul. Gitu. Seperti di Kucukan Bawang, hotel-hotel Iya, bintang 5 semua yang ada di sini, terus belum lagi perusahaan-perusahaan besar yang ada, itu ikut harus berpartisipasi membesarkan nama pabrik. Tentunya dia untuk mensupport kegiatan ini. Karena apa? Karena dalam konteks ini saya lihat di sini kan anggarannya tipis sekali untuk katakanlah kadang-kadang anggaran pelatihnya mungkin bisa keluar uang pribadi gitu. Nah, betul ini sekali Pak, betul sekali. Asupan gizi dan lain sebagainya tuh. Ini sangat butuh sekali perhatian dari leading sektor yang lain itu, yang terutama swasta harus bisa di sini membagi untuk memisahkan untuk anggaran itu untuk mensupport kegiatan-kegiatan ini untuk atlet, tentunya ya mulai pemerintah Kota Buleleng itu. Nah, sehingga nanti apa yang kita harapkan itu ke depan benar-benar atlet ini siap secara mental dan secara fisik gitu. Jangan sampai nanti begitu mau bertarung nanti loyo karena asupan gizi tidak ada. Ini akan mengurangi juga. Nah, itu yang kedua, bahwa nanti yang ini akan bertarung ini tentunya nanti kan mental itu kan memang benar-benar itu disiapkan. Terutama kan ini kan dari Dispora sebagai penyelenggara ini memang pas-ewas tuh. Yang kenang di Jepang mana anggaran di Jepang kena tuh tiap hari tuh kena tiap malam tuh. Nah, itulah perlu dan di bapak-bapak di sini dan bapak DPR bagaimana sekarang untuk mencari celah ini untuk pihak ketiga ingin ikut kerjasama membantu meringankan beban dari APBD itu. Sehingga nanti atlet ini tercatat nanti ke depan dia semangat bertarungnya tetap ada itu. Dan itu pun masih potensi untuk Buleleng banyak sih sebetulnya. Nah, mudah-mudahan seperti itu nanti anggarannya nanti bisa dulu dibantu oleh para stakeholder yang lainnya sehingga nanti mencukupi untuk hal itu. Nah, yang terakhir nanti tolong juga nanti yang prestasi ini yang nantinya prestasi sudah membawa emas apalagi yang lainnya tolong mungkin dengan pimpinan itu satu rekomendasikan langsung menjadi PSN atau ASN. Bukan PNS itu bukan berarti peragat nggak santai. Dia menjadi aparatur sipil negara. Itu saran saya pada Pak Pase harus gitu karena dia membawa nama Buleleng gitu. Harus gitu. Setiap berapa mas harus dia ASN dia harus gitu loh. Karena dia biar bertarungnya dia bersemangat. Orang tua kebanggaan daerah. Sekian dan terima kasih. Santi. Jelimlah landuena. Sarang-sarang. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Anggas sudah berpartisipasi pagi hari ini bersama Pro 1 tentunya ya dalam pembahasan pagi hari ini. Berikan mungkin satu penelpon lagi bisa kami sapa Anda sebelum ditanggapi seluruhnya oleh Pak Pase ini ya di 0362 24644. Oke, baik. Sembari menunggu atensi pendengar nih Pak Pase mungkin bisa ditanggapi ya tadi dari Pak Made Sudarsana dari masyarakat juga tentunya supportnya penuh luar biasa 100% untuk kemajuan olahraga Buleleng juga. Kemudian juga ada pertanyaan tadi dari Pak Sudarsana bahwa gimana nih anggaran yang disediakan oleh pemerintah seperti itu. Silakan Pak Pase. Terima kasih senior tiang baik Bapak Sudarsana maupun Bapak Anggas tiang. Untuk Bapak Sudarsana terima kasih sekali atas supportnya, arahannya, masukan dan sarannya gitu. Luar biasa sekali bahwa beliau sudah tahu siapa itu Buleleng gitu loh. Apa itu Buleleng dalam artian khususnya di cabur olahraga. Tidak ada kalimat menyerah, tidak ada kalimat istilahnya dadi dogen gitu. Yang jelas ajang ini adalah ajang perebutan medali, bukan ajang coba-coba, bukan ajang mencari pengalaman. Terima kasih Bapak Sudarsana senior tiang. Kemudian untuk yang lain juga bahwa kita juga sudah punya atlet Buleleng sudah ada di level dunia. Di antaranya Desa Maderita itu cabur olahraga panjat tebing. Dia sudah lolos di ajang tingkat dunia bahkan perhelatan Olimpiade Paris. Kemudian yang bahkan lagi betul yang disampaikan oleh Bapak Made Sudarsana bahwa Komang Ayu juga atlet Buleleng yang berasal dari Bali Seraga, dia sudah level dunia juga di cabang olahraga bulu tangkis dan dia sekarang masih berhelat di berbagai open turnamen termasuk di Open Uber Cup yang baru berlalu. Itu luar biasa juga atlet Buleleng yang sudah level dunia. Kemudian yang selanjutnya untuk anggaran
dari Bapak Sudarsana, betul sekali Pak. Kami dari Pemkab pemerintah Kabupaten Buleleng lewat Bapak PJ Bupati Buleleng bersama jajaran, Bapak Sekda juga dan DPR juga, untuk kegiatan anggaran olahraga itu sudah kami diberikan. Kami di Sekpora Kabupaten Buleleng sudah menerima anggaran yang sudah diberikan oleh Pemkab Buleleng. Contohnya seperti dana hibah. Dana hibah dari Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Buleleng, karena di sini yang masuk ke rekening di Sekpora, kemudian anggaran itu masuk ke rekening di Sekpora, kemudian dilanjutkan ke rekening KONI Buleleng untuk kegiatan mendukung olahraga atau pengkap-pengkap olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu 16, sekian M. Itu sudah diterima oleh KONI Buleleng. Kemudian KONI Buleleng memberikan mentransfer ke rekening-rekening ke Pemkab masing-masing. Di sini ada 47 Pemkab dan ada tambahan lagi anggaran itulah yang dipakai oleh KONI Buleleng yang untuk membina atlet pelatih yang ada di Pemkab masing-masing yang ada di bawah naungan dari KONI Buleleng. Nah, itu anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng kepada KONI Buleleng, kemudian KONI Buleleng memberikan kepada anggaran itu diberikan kepada pengkap-pengkap yang ada di Buleleng, itu pun di bawah naungan KONI Buleleng. Terima kasih Bapak. Nanti mudah-mudahan kedepannya lagi anggaran-anggaran tersebut bisa ditambah oleh pimpinan kita untuk menambah energi atau prestasi yang lebih baik lagi. Kemudian dari Bapak Anggas, sama dengan Bapak Sudarsana, terima kasih atas dukungan supportnya kepada atlet-atlet Buleleng untuk di event-event apapun. Buleleng memang luar biasa itulah. Kemudian dari Pak Anggas juga masalah anggaran juga, beliau juga paham anggaran Pemkab Buleleng itu bukan untuk olahraga saja kan. Banyak anggaran-anggaran yang diperlukan di bidang-bidang yang lain. Bagus sekali Bapak Anggas masukannya. Kita punya pengusaha-pengusaha yang ada di Buleleng. Bagaimana kalau kita istilahnya ya katakanlah bekerja sama mensupport tambahan anggaran dari pengusaha-pengusaha yang ada di Buleleng. Kenapa? Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Anggas betul. Karena pengusaha-pengusaha itu ada di Kabupaten Buleleng untuk mencari nafkah juga. Ya, betul. Kemudian sangat wajarlah pengusaha-pengusaha itu untuk membantu istilahnya olahraga di ajang-ajang event-event yang dilaksanakan. Nah, mungkin nanti kami akan sampaikan lagi dengan pimpinan kami hasil-hasil daripada interaktif ini. Yang jelas terima kasih Bapak Anggas atas masukan dan sarannya untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Buleleng biar ikut membantu atau memberikan support dari segi anggaran kepada atlet-atlet yang terbaik untuk Buleleng tercinta kita. Kemudian yang terakhir dari Bapak Anggas, jika tingkat dunia level apapun yang dia raih, apakah event daerah, nasional, internasional atau dunia, kalau emang dia sudah betul memperoleh prestasi yang terbaik dan itu pun ada buktinya dari Pak Anggas, ya biar dibantulah
apakah dia PNS atau ASN itu. Nggih, nanti itu sudah pasti nih ke Pak Anggas. Mudah-mudahan contohnya peraih medali emas SEA Games, Asian Games, apalagi level dunia ini, kita udah tahu bahwa pemerintah memberikan yang terbaik, langsung dia diangkat menjadi PNS, langsung diberikan istilahnya hadiah berupa rumah, ataukah yang lain. Itulah reward dari pemerintah kalau emang betul atletnya meraih prestasi level-level yang bergengsi atau level-level sifatnya tingkat dunia. Oke, terima kasih Bapak Anggas atas saran dan masukannya. Itu tentunya juga salah satu pecutan dan juga gemblengan lagi ya dari pemerintah juga supaya semangat lagi para atlet ini untuk Betul sekali. mendapat prestasi ya Pak Ya, Paso ya. betul sekali. Itu menjadi acuan daripada atlet juga dan menjadi harapan juga kok bagi para atlet itu. Kalau itu memang sudah seperti itu, pemerintah apa yang saya sampaikan tadi sudah ada contoh kan, diberikan bonus ber-MM yang tingkat dunia kan, diberikan rumah, dikasih pekerjaan, itulah pemerintah sangat-sangat antusias memperhatikan atlet-atlet yang sudah level prestasinya di ajang nasional, ajang Asia Tenggara, Asian Games maupun di ajang Olimpiade. Ya. Baik, terima kasih Pak Paso. Nah, kali ini kita berbicara sedikit Pak Paso terkait di tahun sebelumnya nih. Porjar di tahun 2023 mungkin apa catatan yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar bahwa yang sudah berlalu kemudian di tahun ini diperbaiki lagi seperti apa? Ya. Oke. Terima kasih Pak Irhas ya. Diingatkan kami loh. Terima kasih Pak Irhas. Evaluasi di Porjar 2023 tahun lalu, yang pertama, atlet maupun official harus disiplin. Jangan bergadang. Kasih contoh atlet itu. Anggap saja saya official atau pelatih. Pak Irhas, saya atletnya. Atlet. Baik. Atlet apa nih Pak? Tenis meja. Kamu harus tidur jam 7:30 malam. Harus ini. Besok kamu bertanding. Kamu harus bangun besok pagi jam sekian. Itu kata saya. Selaku pelatih, selaku official. Tetapi saya bergadang sampai jam 11, sampai jam 1 pagi. Kan enggak dipercaya oleh atlet ya. Kalau bahasa kasar belelengnya teorien, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Kalau emang menyuruh seperti itu, pelatih atau official memberikan contoh, biar tidak dilihat oleh atletnya seperti itu. Apalagi, mohon maaf, ada di sampingnya seperti minuman keras. Jangan. Boya ini yang aja atletik gitu loh. Sing ada apa nih? Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi untuk Buleleng sih tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Cuma saya pesan seperti itu. Jangan seperti itu dulu. Berikan contoh atlet yang baik sesuai dengan perintah kita. Dan kita memerintahkan, kita jangan melanggar. Kalau emang jam 8 tidur malam ya jam 8. Bangun pagi jam 5 untuk persiapan lomba dan sebagainya. Si pelatih atau si official jangan bergadang. Jangan sampai atlet yang melihat boya ini bicara mau belelengi boya ini gitu lah. Nah itu bagus sekali Pak Irhas atas mengingatkan kami. Nah di 2024 ini karena persiapan kita sudah betul-betul siap tempur gitu, memang betul siap tempur, bukan istilahnya slogan aja siap tempur, memang betul sudah kita siap tempur. Kita berikan contoh yang terbaik kepada atlet untuk meraih prestasi yang terbaik di ajang Porjar. Dan kemudian jangan lupa bagi pelatih dan official, jika atlet yang bertanding
tolong didampingi. Bukan dalam artian saya melihat pelatih official itu meninggalkan tempat, tidak. Betul didampingi, cuma kami mengingatkan kembali jika dalam bertanding atau berlomba itu ada masalah, kita bisa langsung melihat, terjun langsung untuk mengantisipasi. Sekali lagi mohon dampingi atletnya berlomba untuk bertanding, termasuk kami selaku penanggung jawab kegiatan di Sipora Buleleng. Kami akan keliling ke semua cabur untuk memberikan support kepada atlet kontingen Buleleng Porjar untuk berlaga di ajang Porjar nanti. Memberikan support, mudah-mudahan tidak ada masalah, semuanya lancar. Kami siap seperti tahun lalu keliling ke tempat-tempat bertanding atau berlomba. Baik, terima kasih Pak Pasek. Mungkin karena waktu kita juga semakin merapat nih Pak Pasek ya, ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga kepada para atletnya, mungkin memberikan semangat lagi, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup closing statement. Silakan Pak Pasek. Sebagai closing statement ini atau terakhir ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua atlet yang sudah sangat-sangat mendukung dari awal persiapan sampai nanti di ajang lomba. Sudah luar biasa perjuangan daripada orang tua, memberikan dukungan berupa ya materi apapun itu, orang tua luar biasa. Sekali lagi kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada orang tua atlet yang sudah mendukung anak-anaknya dalam persiapan ajang Porjar. Dan yang kedua, mohon doa restu, mohon dukungan kepada masyarakat Buleleng, kepada kontingen kami Porjar kontingen Buleleng di ajang Porjar Bali 2024 ini. Mohon dukungan dan doanya, semoga kami berhasil dan meraih prestasi yang terbaik dan medali emas bisa ditambah lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, kami dari Pemkab atau pemerintah Kabupaten Buleleng lewat Disipora Kabupaten Buleleng juga mengucapkan terima kasih kepada semua Pemkab, Bapak Ketua Mukoni Buleleng, Ketua-ketua Pemkab dan cabur-cabur olahraga termasuk panitia penyelenggara kegiatan ini. Mengucapkan terima kasih kembali dan mohon dukungannya sampai kegiatan selesai di ajang Porjar 2024. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan yang terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian saya tadi dalam interaktif dengan RRI Singaraja kurang berkenan atau ada kekeliruan sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi kami mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, kami kembalikan kepada Bapak Irhas. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pasek sudah memberikan pemaparan pagi hari ini terkait pembahasan yaitu Buleleng siap tempur di Porjar Bali 2024. Bagi Anda yang sudah bergabung pendengar di 24644 juga kami ucapkan terima kasih banyak, saran sudah dikantongi nih untuk pagi hari ini bersama Pak Pasek juga tentunya. Pak Pasek, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Tentunya hasil terbaik nanti kita nantikan bersama untuk Porjar di tahun ini, Pak Pasek ya. Ya, terima kasih. RRI Singaraja selalu jaya di udara. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar pemirsa YouTube RRI Singaraja tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.